Oke, kita mulai untuk pengelolaan server ya. Jadi kita sedikit bahas tentang server. Ya, kalau kita bicara server itu merupakan sistem komputer yang digunakan untuk melakukan pemrosesan terhadap suatu layanan teknologi informasi. Nah, layanan yang tersedia pada suatu server itu dibuat agar sejalan atau berjalan secara optimal dengan memerlukan sumber daya dan juga pengelolaan yang baik. Nah, suatu server juga memerlukan dukungan sistem operasi khusus yang dikenal sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system yang biasanya perlu dikelola agar dapat mengontrol akses terhadap sumber daya dan layanan yang tersedia. Nah, kalau kita bicara tentang sistem operasi server itu dibagi menjadi 3 ya, Windows Server, Unix ya, dan Linux ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, kalau kita secara umum kalau kita melihat sebuah server ya, server itu banyak mereknya ya. Ini salah satu contoh jenis-jenis server ya. Di sini server Dell dengan seri PowerEdge R750 ya. Di sini, nah di sini contohnya di sini digunakan untuk monitor atau VGA. Nanti ada keyboard dan mouse di sini, nanti digunakan untuk kita mengkonfigurasi ya, dari server ya. Gimana cara mengkonfigurasi? Biasanya kalau di rak-rak ya, kalau jenengan teman-teman bekerja itu ketika dalam memasukin suatu rak dan pertama kali melakukan konfigurasi, biasanya teman-teman itu akan membawa monitor dan keyboard dan mouse. Itu seperti itu. Yang monitor digunakan untuk apa? Untuk menginstal base dasar ya. Jadi misal tadi Windows, bisa Unix ataupun Linux yang digunakan. Jadi dia digunakan untuk menginstal dulu. Ini diinstal dulu dengan base yang ada. Ya, setelah menginstal ya, nanti ketika sudah jadi baru nanti sistemnya akan diremote, karena yang perlu diinstal adalah di sistem jaringannya juga ya, supaya kita setting IP static ya. IP statiknya di setting ya, IP statiknya biasanya kita setting 2 ya, IP statik yang untuk publik ya, nanti dan IP statik yang memang digunakan seperti ini. Jadi biasanya kita setting IP statik yang memang digunakan di lokalnya itu seperti itu. Nanti baru DNS-nya nanti di publiknya, diminta DNS publik ya. Biasanya kita punya 2, IP statik dan IP publiknya. Nah, di sini secara umum ada 3 sini ada 2 ya. Satu jenisnya rak yang dipasangkan di rak, yang satu bentuknya tower. Ya, nanti ini digunakan biasanya ditempatkan khusus di dalam rak server juga bisa, tapi memang penempatannya tidak kayak di slot ya, tidak ada diselorokan gitu, slot gitu kan. Kalau ini tinggal diselorokin, terus ada penguncinya. Ya, ini kalau ini yang bawah itu jenisnya HPE. Ini contohnya untuk dalamnya itu biasanya di sini ada beberapa yang model ya. Server ada yang hanya berisi 1 prosesor, ada 2 prosesor, ataupun ada 4 prosesor yang bekerja bersama-sama. Nah, kalau di sini ditunjukkan ada 2 prosesor ya. Ya, prosesornya double. Ya, kalau di sini biasanya di sini ada kipas ya. Ini yang bunyinya paling keras, biasanya ada kipas. Dan di sini untuk menyedot udara yang untuk mengalirkan supaya di dalam ini terjadi sirkulasi udara untuk mendinginkan board, itu seperti itu ya. Kalau ini bentuk komponen dari server, ini contohnya komponen ya. Ini contoh, ini berisi 2 power supply ya. Di power supply ini nanti akan dihubungkan dengan 2 sumber yang beda ya. Kalau kita bisa di rak server itu ada 2 ya. Rak server ini di sini posisi kiri dan posisi kanan misal. Nah, ini power supply-nya nanti akan dicolokkan ke stop kontak yang satu, yang satunya dicolokkan ke stop kontak yang kedua. Nah, harapannya nanti ketika terjadi kegagalan masih di backup oleh power supply yang satunya. Jadi ketika terjadi kegagalan. Nah, selanjutnya kalau kita tarik lebih luas lagi, ini harusnya akan punya 2 sumber yang berbeda.
dan 2 UPS yang berbeda. Jadi kita pasang 2 UPS. Ini UPS yang sini, ini juga UPS sini ya, kabelnya UPS. Ini dari sini punya 2 genset yang berbeda. Ini juga genset yang berbeda. Selanjutnya juga ini tarikan kabelnya ke PLN itu juga berbeda ya. Tarikan PLN juga berbeda. Nah, perbedaan dari mana? Perbedaan adalah pakai 2 jalur yang berbeda dengan dua gardu yang berbeda ya. Supaya apa? Supaya ketika terjadi suatu kegagalan ya, misal ada perawatan, pemotongan dahan apa-apa, biasanya kan nanti akan dimatikan dalam satu gardu gitu kan. Nah, yang lain masih bisa jalan. Makanya ketika kita membuat sebuah data center, harapannya kita punya 2 jaringan listrik atau sumber listrik yang berbeda. Itu seperti itu. Nah, kalau kita dibagi ya, ada pembagian server berdasarkan layanan. Yang pertama adalah di sini ada server aplikasi. Nah, server aplikasi itu digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang digunakan. Misal ada aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, aplikasi learning management system dan sebagainya. Terus ada lagi juga server database. Jadi kalau kita biasanya menyatakan server database sebagai NAS ya. NAS itu ya, itu seperti itu. Jadi dia punya sebagai lokasi khusus untuk database. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Misal di sini ada pakai database Maria gitu kan, MariaDB, MongoDB, Microsoft SQL Server ya, ada Oracle, ada DB2, MySQL, Postgre dan seterusnya. Ini contoh kalau kita pakai server database. Nah, ada layanan yang berbasiskan teknologi informasi ya. Di sini ada server yang digunakan khusus untuk web server. Jadi dia berfungsi untuk menyediakan layanan akses data menggunakan protokol HTTP dan HTTPS yang dapat diakses melalui browser. Itu seperti itu. Terus ada FTP server. Nah, FTP server ini digunakan untuk teman-teman yang untuk upload dan download ya, digunakan upload dan download ketika teman-teman biasanya memasangkan atau menghostikan sebuah aplikasi, biasanya pakai protokol FTP. Itu seperti itu ya. Protokol FTP seperti apa jenisnya ya? Contohnya mungkin paling sering digunakan teman-teman mungkin kenal adalah pakai putih ya, biasanya seperti itu. Terus ada email server ya. Ini sistem yang menyediakan mekanisme penerimaan dan pengiriman server. Terus juga ada server DNS. Ini server ini digunakan untuk sebagai penerjemah antara alamat IP dengan nama domain. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan enterprise itu biasanya punya server DNS sendiri. Itu seperti itu. Jadi nanti biasanya dia sistem DNS-nya dia akan menggabungkan dua atau mendaftarkan 2 IP ya. Kenapa kok perlu didaftarkan 2 IP? Karena IP yang didaftarkan itu adalah satu IP private atau IP lokal, yaitu IP yang dituliskan, diterjemahkan di tempat server itu terpasang. Itu selanjutnya adalah IP public ya, seperti itu. Jadi IP public itu fungsinya untuk mengakses dari luar. Itu seperti itu. Jadi teman-teman misal kalau mau mengecek bahwa sebuah DNS itu seperti apa, biasanya jenengan bisa ngecek berdasarkan pakai gitu kan. Misal pakai ping ya, ketika jenengan di dalam satu organisasi atau berada di luar organisasi. Misal kalau dalam satu kampus ya, teman-teman di dalam kampus ya, misal mengakses website kampus, pingnya berapa ya. Ketika jenengan pakai tetheringan ya, di ping lagi IP-nya berapa, biasanya akan punya IP yang berbeda. Nah, IP itu digunakan nanti diletakkan atau fungsi dari DNS server atau tempat DNS server itu bekerja. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem operasi server atau jaringan. Nah, ini biasanya fokus khusus untuk fungsi ya dari sistem operasi atau server ya.
Misal sini operasi yang digunakan ini memiliki fungsi menyediakan interface dan pengelolaan dapat mengakses dan mengelola bentuk server ya. Bentuknya itu bisa command line atau bentuknya GUI ya. Biasanya kalau secara umum kalau teman-teman pakai Linux ya, pakai Linux misal pakai Ubuntu server itu biasanya akan bentuknya command line ya. Jadi kenapa kok ada yang command line, karena memang ketika menggunakan server yang bentuknya command line atau interface-nya command line itu relatif lebih ringan ya daripada kita menggunakan grafik ya. Makanya biasanya server-server yang bentuknya misal Windows server, Linux server berupa Ubuntu server, Debian server dan seterusnya itu nanti pakainya command line. Terus mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya hardware, yaitu berupa prosesor, memori, dan storage, jaringan, serta proses layanan. Yang ketiga yaitu menyediakan platform bagi perangkat lunak aplikasi agar dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya perangkat keras. Yang keempat yaitu menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah perangkat pada suatu jaringan, menyediakan dan mengelola layanan dan sumber daya jaringan, serta menyediakan sistem keamanan jaringan. Ya. Nah, sistem operasi ini ada plus dan minusnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini ada sistem operasi Windows Server. Ya, ini merupakan produk yang diluncurkan oleh Microsoft yang memiliki kelebihan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pengoperasian relatif mudah karena memang user friendly. Ya, ini kelebihannya. Kenapa? Karena kita terbiasa menggunakan sistem operasi berbasiskan Windows. Jadi ketika kita menggunakan Microsoft Server atau Windows Server itu relatif akan mudah. Ya. Yang kedua yaitu mendukung multi user, dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selanjutnya yaitu mendukung multitasking, dapat menjalankan tugas secara bersama-sama dalam satu waktu yang sama. Juga terdapat fasilitas plug and play. Ini yang salah satu keunggulan ya, plug and play untuk mengenali piranti yang baru terpasang. Terus juga kompatibel ya terhadap hardware ataupun software yang relatif tinggi. Nah, kelemahannya yaitu lisensi ya. Karena apa? Lisensinya itu cukup mahal. Ya, kita tahu bahwa kalau Windows itu relatif mahal ya. Nah, ini juga memerlukan sumber daya ya berupa prosesor, memori dan storage yang relatif besar, karena kita tahu bahwa Windows itu sebagian besar adalah berbasiskan GUI ya, graphic user interface ya. Terus juga sistem keamanan yang relatif lebih rentan daripada sistem operasi yang lain ya. Oke, selanjutnya di sini ada generasi Windows Server ya. Jadi di situ yang pertama di sini ada Windows NT ya. Ini merupakan sistem Windows Server generasi pertama. Selanjutnya ada Windows Server 2000, Windows Server 2003, terus Windows Server 2008 dan 2008 R2, terus ada Windows Server 2012, yang terbaru masih dipegang di Windows Server 2019. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya ada sistem operasi berupa Unix. Ini merupakan sistem operasi yang dibangun berdasarkan bahasa pemrograman C ya. Dennis Ritchie pada proyek Multics atau Multiplexing Information and Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph (AT&T) ya. Ada General Electric dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Kemudian bergabung Brian Kernighan yang menyebut sistem tersebut dengan nama Unix ya, atau Uniplex Information and Computing Service. Untuk selanjutnya nama ini dikenal dengan nama Unix ya. Unix itu memiliki kelebihan yaitu yang pertama mendukung multi user ya, dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Terus juga multitasking, dapat menjalankan tugas secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Juga di sini sistem file bersifat hierarki dan reliable serta memiliki kinerja yang cukup baik.
Nah, kekurangan yang ada pada sistem operasi Unix yaitu perintah dilaksanakan dalam bentuk command line interface atau CLI, ya, sehingga tampilan kurang menarik, ya. Jelas ya, kalau kita menggunakan command line tampilan tidak menarik, tapi kelebihan adalah pasti relatif lebih cepat. Nah, kompatibilitasnya terhadap perangkat keras itu terbatas, juga relatif susah untuk digunakan bagi pengguna, terutama pengguna yang baru, ya, seperti itu. Terus ada yang ketiga yaitu sistem operasi Linux, ya. Itu kalau di sini Richard Stallman itu membuat proyek, ya, GNU atau GNU Nodes Unix yang merupakan komunitas pendukung berkembangnya sistem perangkat lunak yang free dan open source, ya. Dan ini tujuannya itu membuat sistem operasi yang mirip dan kompatibel dengan Unix, ya. Perangkat lunak ini berlisensi GPL atau GNU General Public License, ya. Ini memberikan kebebasan pada penggunanya untuk menggunakan serta mendistribusikan dan mengembangkan perangkat lunak tersebut. Nah, di sini software yang digunakan untuk membuat Linux semuanya menggunakan perangkat lunak berlisensi GNU GPL, ya. Umumnya penggunaan Linux itu bersifat free maupun ada yang juga berbayar, ya. Nah, di Linux itu punya 3 model, ya, model besar atau distro yang istilahnya sebagai distro Linux. Yang pertama adalah Debian, ya. Debian itu base-nya sebagai base distro yang berisi adalah Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint. Ya, mungkin teman-teman kalau mau pengen menggunakan sistem operasi, ya, ini kalau teman-teman silakan install Linux Mint, ya. Linux Mint itu sudah mirip sekali dengan Windows sebenarnya. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan Windows, menggunakan Linux Mint sebenarnya sudah relatif mirip, ya. Itu seperti itu. Nah, di situ kalau kita di sini Debian itu merupakan salah satu distro terbesar yang terpopuler, ya, karena penggunanya saat ini cukup banyak, ya. Teman-teman bisa mengakses distro ini bisa di debian.org, ya. Terus yang selanjutnya ada Red Hat Enterprise, ya. Ini base-nya di Fedora, CentOS atau Mandriva Linux, ya. Red Hat merupakan sistem operasi untuk server. Ini distro ini biasanya digunakan atau diakses pada halaman Red Hat, ya. Mungkin teman-teman kalau salah satu yang terkenal dari Red Hat itu Fedora dan CentOS sebenarnya. Ini salah satu yang memang terkenal, ya. Fedora itu base-nya semacam mirip Ubuntu, tapi kalau CentOS ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang berhubungan dengan database atau orang jaringan, karena memang lebih mudah yang digunakan memang untuk jaringan. Tapi kalau teman-teman suka ke hacking, ini banyak dipakai menggunakan Kali Linux, ya. Terus selanjutnya ada Slackware Linux, yaitu ada SUSE Linux Lex. Ini merupakan distro Linux tertua yang pernah dirilis pada 17 Juli 93. Nah, turunannya yang populer adalah SUSE, terus begitu. Tapi memang kalau kita di sini distro OpenSUSE itu menawarkan kecepatan dan kestabilan. Nah, tapi memang kalau saat ini memang tidak terlalu booming, ya. Yang sekarang lagi banyak itu digunakan Ubuntu, Linux Mint, Fedora, dan CentOS yang paling banyak, ya. Kalau teman-teman mau, ya, silakan pakai Linux Mint dulu untuk beradaptasi ke Windows, ya, dari Windows, ya. Itu seperti itu. Terus di sini yang terakhir yaitu di sini ada tugas administrator server, ya. Administrator server itu yang tugas pertama adalah merencanakan dan membangun server. Selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan serta pemantauan terhadap fungsi dan kinerja dari server, ya. Terus mengatasi segala permasalahan atau troubleshooting atas nama semua permasalahan yang terjadi pada server, terus melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap server, memastikan bahwa server berjalan dengan baik dan optimal. Ini intinya, ya, memastikan bahwa server berjalan dan optimal, juga melakukan backup data atau server secara berkala. Jadi teman-teman biasanya kalau ada sistem operasi, biasanya di sini ketika sebuah administrator server itu rata-rata biasanya akan melakukan backup itu seminggu sekali, ketika yang dihadapi adalah banyak server,
itu seperti itu. Jadi di seminggu kali update dan update itu seperti itu ya. Nah, terus juga memastikan bahwa sistem masih berfungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi pengguna, juga melakukan integrasi, update, dan patching atas teknologi baru, serta mengelola hak akses pengguna. Ini salah contoh pengelola atau tugas administrator server. Ya mungkin hari ini atau pertemuan ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.